Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita pertemuan ke-10 yaitu tentang suhu dan pemuaian. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian panas atau kalor adalah bentuk perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Alat untuk mengukur suhu kita kenal ya, yang disebut dengan termometer. Termometer itu ada yang disebut dengan titik tetap bawah, itu berdasarkan suhu es melebur, dan terdiri dari juga titik tetap atas yang berdasarkan suhu air mendidih. Suhu titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan suhu titik tetap atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan titik tetap bawah dan titik tetap atas? Di dalam menentukan suatu suhu dari suatu benda, kita harus mengetahui titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kalau kita lihat pada gambar berikut, di sini yang disebut dengan ada termometer, di sini terbagi menjadi A, B, X, dan T. A itu titik mulai titik permukaan zat cair yang ada dalam suhu termometer yaitu air raksa sampai titik tetap atas itu disebut panjang dari A. Kemudian dari permukaan titik zat cair sampai menuju skala titik tetap bawah itu disebut B, titik B, maka di sini disebut XB, titik tetap bawah, dan ini titik tetap atas disebut XA. Kemudian dari air raksa sampai menunjukkan ke skala tertentu, ini panjangnya disebut X. Sedangkan skalanya disebut suhu T. Suhunya berapa benda tersebut ditunjukkan oleh ketinggian dari air raksa. Di samping ini adalah rumus hubungan antara titik tetap atas dan titik tetap bawah. T per 100 sama dengan X min B per A min B. Contohnya penerapan dari rumus tadi, sebuah termometer ketika diletakkan dalam es yang meleleh, ketinggian raksanya 20 mm. Ketinggian air raksanya 20 mm. Maka ini disebut titik B. Lalu ketika diletakkan dalam air yang mendidih, ketinggian raksanya 100 mm. Ini disebut titik A atau titik tetap atas. Ketika termometer itu diletakkan dalam cairan tertentu, kita tidak tahu cairannya, ketinggian air raksanya adalah 45 mm. Ini berarti X. Maka yang ditanyakan berapa suhu cairan tersebut atau T. Kita masukkan dalam rumus ini T per 100 min XA. Nah, ini T per 100 X min B per A min B. Jadi T per 100, 45 per 20, 100 min 20. Sehingga ketemu suhu tadi, cairan tadi adalah 31,25 derajat Celcius. Demikian penggunaan dari hubungan antara titik tetap atas dan titik tetap bawah pada suatu termometer. Selanjutnya kita bicara skala termometer. Skala termometer itu ada 4. Yang pertama disebut Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Kita lihat di sini, titik tetap atas masing-masing berbeda. Untuk Celcius, titik tetap atas 100, Kelvin 373, Fahrenheit 212, Reaumur 80 derajat. Untuk Celcius, titik tetap bawahnya 0, Kelvin 273, Fahrenheit 32, dan Reaumur 0 derajat. Kemudian kita lihat jaraknya sekarang. Ini yang disebut skala. Untuk Celcius 0 sampai 100, maka skalanya 100. Untuk Kelvin 273 sampai 373, maka skalanya 100. Untuk Fahrenheit 32 sampai 212, maka skalanya 180. Jadi jaraknya ini ya, 212 min 32, 180. Untuk Reaumur 80 skalanya.
Kemudian kita buat perbandingan skalanya. C, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. 100, Fahrenheit 180, Kelvin 100, Reaumur 80. Kita sederhanakan skalanya. Semua kita bagi 20 menjadi 5, 9, 5, dan 4. Ini sangat penting sekali untuk mengkonversi dari satu skala ke skala yang lain. Ini patokannya. Contohnya ini, derajat Celcius kita konversi ke Kelvin. Kita lihat aja. Dari 0 ke Kelvin. Ini titik tetap bawahnya Kelvinnya 273. Untuk jadi kita tambah aja 273 plus Celsiusnya. Sudah masuk skala Kelvin. Karena apa? Ini perbandingannya sama. Kelvin dan Celsius perbandingannya sama. Berarti sama saja 5/5 berarti 1 kali derajat Celsius plus 273. Langsung aja ini kita coret jadi langsung 273 plus derajat Celsius. Selanjutnya Celsius ke Fahrenheit. Kita lihat di sini. Dari Celsius ke Fahrenheit 9 Fahrenheit. Berarti 9/5. 9/5 kali derajat Celsius. Kita lihat sekarang skala bawahnya. Ini 0 Celsius Fahrenheit 32. Berarti ditambah 32. Selanjutnya Celsius ke Reaumur. Kita lihat. Celsius ke Reaumur. Berarti 4/5. 4/5 kali derajat Celsius. Nggak usah ditambah. Mengapa? Karena ini 0, ini juga 0. Titik tetap bawah. Tinggal aja mengalihkan dari derajat Celsiusnya. Sudah dapat skala dalam bentuk Reaumur. Udah ya, ini contohnya. Suhu badan manusia 30 derajat Celsius nyatakan dalam skala Fahrenheit. Tadi dalam skala Fahrenheit rumusnya 9/5 kali derajat Celsius plus 32. Kan ketemu 98,6. Ya, seperti itu. Ini demikian juga sama. Oke, ditambah. Sekarang kalau justru dibalik dari Fahrenheit ke Celsius, maka bukan lagi ditambah, di sini ada negatif, dikurangi. Ini dari Reaumur, ini dari Fahrenheit ke Reaumur, ini juga dikurangi. Jadi ingat ini dengan catatan yang dalam kurung ini diselesaikan dulu baru dikalikan ini. Oke ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Ini nanti kalian buat latihan sendiri, kalian kerjakan ya. Ini konversi dari suhu 1 Celsius ke Reaumur, kemudian Fahrenheit ya, dan sebagainya. Alat pengukur suhu di sini ada manual disebut termometer, yang otomatis disebut termograf. Biasanya dipakai untuk mengukur suhu di luar ruangan ya. Pada stasiun klimatologi biasanya dilindungi tempatnya ya, karena untuk biar tidak cepat rusak. Ini juga ada suhu. Ini alat untuk mengukur curah hujan dan suhu, ini suhunya. Ini biasanya dilindungi alat seperti ini. Dikasih tempat ya biar tidak cepat rusak kena air hujan. Nah, ini seperti ini juga, ini mengukur suhu, ini juga dilindungi. Selanjutnya kita berbicara kalor. Suhu selalu berhubungan dengan kalor atau panas. Kalau kita suhu berhubungan dengan kalor, maka kita akan berhubungan dengan peristiwa yang disebut memuai atau menyusut ya, karena naik atau turunnya suhu sehingga menyebabkan perubahan wujud dalam zat. Kemudian kalau kita berbicara pemuaian, maka kita berbicara dengan macam zat. Ada benda padat atau zat padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Di dalam benda-benda padat, pemuaian berlaku pemuaian panjang, ada pemuaian luas. Dan kalau ada pemuaian volume juga,
Kalau berbicara benda cair dan berbicara benda gas, maka kita hanya kenal pemuaian volume saja. Tidak mengenal pemuaian panjang ataupun luas. Karena ini adalah menempati volume tertentu dalam suatu tempat tertentu. Karena dia adalah benda zat cair atau benda zat alir. Kemudian pemuaian panjang. Terjadi pada benda satu dimensi, hanya memiliki panjang. Jadi, saya mempunyai benda dengan panjang L0, L awal. Kemudian setelah saya panaskan ini, ya, setelah dipanaskan, ya, maka dia akan bertambah panjangnya. Nah, sesudah dipanaskan maka ada L. Ini L awal, ini L sudah dipanaskan. Maka di sini ada selisih. Selisihnya disebut delta L. Ini adalah pertambahan panjangnya. Ini yang disebut pemuaiannya di sini. Berapa pemuaiannya? Delta L. Delta L terjadi pada delta T karena ada penambahan suhu. Di sini ada suhu awal T0 dan ada suhu akhir T. Maka di sini ada pertambahan T atau T0. Sehingga pemuaian panjang dirumuskan delta L pertambahan panjangnya adalah alfa kali L0 kali delta T. Alfa di sini adalah koefisien muai panjangnya bisa dalam satuan derajat Celcius atau dalam satuan derajat Kelvin. Kali delta T atau kali pertambahan suhu atau kenaikan suhu. Nah, sedangkan alfa sendiri, koefisien muai alfa sendiri bermacam-macam. Ada kaca sekian, baja sekian, tembaga sekian, aluminium sekian. Artinya 1 meter kaca bila dipanaskan 1 derajat Celcius, maka dia akan bertambah panjang 9 kali 10 pangkat min 6 meter pertambahannya. Jika 1 meter kaca naiknya 1 derajat Celcius, maka dia bertambah panjangnya sekian. Untuk baja, sekian. Dan seterusnya. Ya, untuk kaca, oke. Untuk baja, ya, sekian. Untuk tembaga, begitu seterusnya. Untuk tembaga, sekian pertambahannya untuk 1 meter. Nah, selanjutnya saya punya contoh kasus sebuah jembatan yang terbuat dari baja, panjangnya 500 meter, suhu minimum yang dicapai pada musim hujan itu 10 derajat, dan suhu maksimum yang dicapai pada musim kemarau itu bisa 40 derajat Celcius. Tentukan lebar celah yang harus disediakan pada salah satu ujung jembatan untuk memperhitungkan efek pemuaian tadi. Kita tahu tadi koefisien baja adalah 10 kali 10 pangkat ya ini. Maaf di sini ngetiknya saya pangkat min 6 per derajat Celcius. Kalau tukang memasang kaca itu ya di rumah ya, itu mesti kita hitung selisihnya dengan bingkainya itu. Jangan pas kalau bingkainya luasannya katakanlah panjangnya 50 cm, maka kita tidak boleh tukang itu mengukur lebar kacanya juga 50 cm, tidak boleh. Harus dikurangi beberapa mili di situ. Karena untuk memberi space kalau terjadi kenaikan suhu pada kaca. Kalau tidak diberi space seperti itu, maka nanti kacanya akan retak dan pecah. Karena pemuaiannya penuh mengenai bingkai dari kaca. Ya. Demikian juga pada jembatan, rel kereta api juga seperti itu. Cara mengukur harus dikurangi. Kalau jembatannya pas, tidak diperlukan pemuaiannya, maka bisa jadi nanti jembatannya bisa melengkung. Nah, itu membahayakan sekali. Nah, di sini tadi panjang awal 500 meter, T0 10 derajat Celcius, kemudian T akhir 40 derajat Celcius. Alfanya 11 kali 10 pangkat min 6.
Maka yang ditanyakan dari pemuaiannya, delta L-nya. Ini rumusnya tadi. Kita hitung. Delta L-nya adalah alfa kali L0 kali T min T0. 40 min 10 perubahan suhunya. Jadi delta alfa L-nya 0,165 meter atau 16,5 cm panjang celah pada salah satu ujung jembatan tadi. Harus dikasih selisih itu di panjang celah. Jadi jembatannya tadi mengukur bajanya tidak sampai 500 meter, harus dikurangi 16,5 cm. Selanjutnya kita bicara pemuaian luas. Kalau kita bicara luas berarti ada panjang dan lebar. Nah, Arnold, ini luas awal. Kalau ada suhu, hampir sama saja dengan yang panjang tadi. Kalau ada suhu, panaskan, maka di sini ada pertambahan volumenya. Di sini A0, pertambahan volumenya di sini. A menjadi A. A0-nya tadi ini, kemudian bertambah suhu, luasnya bertambah. A. Nah, hanya saja rumusnya hampir sama, yang beda apa? Ini aja loh, yang beda ini. Kalau luas di sini koefisien muai luas. Simbolnya aja beda. Kalau tadi L di sini A. Nah, sekarang yang perlu kamu ketahui, beta, besarnya beta 2 kali alfa. Enak kan? Karena panjang berarti 2 kalinya. 2 kali alfa. 2 kali alfa. Kalau kita pakai baja, pakai kaca yang sama saja. Koefisiennya hanya tinggal ngalikan 2. Contoh di sini, saya punya bola berongga dari perunggu. Nah, koefisien muai linier alfa dari perunggu tadi 18,10⁻⁶. Pada suhu 0, jari-jarinya 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 80 derajat, berapa pertambahan luas permukaan bolanya? Nah, di sini rumusnya R-nya, karena bola, maka jari-jarinya di sini 1 meter. Nanti kita cari luas dari bola dulu. Ya, luas dari bola di sini rumusnya adalah A0-nya 4 pi R. Karena R-nya 1, maka di sini hanya 4 pi saja. Luas dari bolanya 4 pi. Maka luas dari awal ini 4 pi. Oke. Maka betanya 2 kali alfa. 2 kali 18 kali 10⁻⁶ kali 4 pi kali suhu akhir dikurangi suhu awalnya 0 derajat. Maka di sini luasnya 0,1152 kali pi. Pi berapa? 3,14. Bisa kalian cari di situ. Udah tinggal ngalikan aja. Akan ketemu pertambahan luas permukaan bola nanti. Nanti 0,1152 kalikan 3,14. Satuannya meter persegi. Akan ketemu pertambahan luas dari bola perunggu tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang pemuaian volume. Kalau pemuaian volume berarti di sini 3 dimensi. Karena panjang, luas, dan tinggi. Maka di sini ini volume awal, ini volume awal. Kemudian setelah dipanaskan, maka akan ketemu memuai bertambah volume. Ini volume awal. Maka di sini volume akhir V. Sama saja dengan pemuaian zat cair, pemuaian panjang maupun pemuaian luas, tapi di sini bedanya di sini gamma koefisiennya. Gamma bisa jadi bahan itu ada gamanya sudah diukur, tetapi kalau tidak diketahui maka bisa diketahui lewat alfanya. Ini kalau gamma 3 kali alfa. Kalau beta tadi 2 kali alfa luas, kalau volume 3 kali alfa besarnya. Ya. Sama dengan tadi, cuma di sini gamma. Gamma 3 kali alfa. Nah, ini untuk air sekian. Ini yang sudah diketahui gamanya. Kalau nanti Bu, soalnya nggak diketahui gamanya, hanya alfa.
Ya kalikan 3. Ini kan tadi sudah saya berikan. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Kalau sudah diketahui, ya langsung aja pakai itu. Oke. Contohnya, saya punya tangki bensin pada suatu mobil kapasitasnya 40 liter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tangki bensin tersebut saya isi penuh, maka berapa banyak bensin yang meluber pada mobil karena adanya sinar matahari sampai suhunya 45 derajat. Kita abaikan dulu ya pemuaian dari tangki. Yang ingin saya bahas di sini adalah pemuaian dari volume bensinnya. Ya, sebetulnya bisa juga dihitung, Bu. Tangki bensinnya juga bisa muat, bisa. Tetapi untuk kasus ini saya fokus dulu menghitung yang volume dulu, yaitu bensin. Jadi ini volume 0, 40 liter, suhunya 20 derajat, suhu di bawah terik sinar matahari 45 derajat. Gamma bensinnya 9,6 kali 10 pangkat min 3. Ditanya muai volumenya berapa. Ini rumusnya. Muai volumenya kita hitung ya. 9,6 kali 10 pangkat min 3 ya, kali T min T0. Kali 40 ini suhu awal, T min T0 45 min 20. Akan ketemu banyaknya bensin yang meluber 9,6 liter. Banyak sekali. Jadi sebaiknya kita ngisinya jangan sampai 40 dikurangi 9,6. Jadi maksimal berarti 30,4 liter maksimal yang harus kita isi. Jangan sampai full penuh. Karena nanti bahaya. Bensinnya bisa meluber kalau mobilnya kena panas. Oke. Ini juga ada contoh untuk kaca. Nah, ini kalau kaca, ini kan kita pakai alfa. Nah, ini kan untuk alfa. Nah, sekarang bagaimana volumenya? Nah, ini coba dilihat. Ini ya. Cari yang luber. Nah, ini 3 kali alfa yang saya katakan tadi. Nah, ini 3 kali alfa untuk mencari volumenya. Oke, ya. Ini coba dipelajari sampai di sini materinya ya. Demikian saya akhiri materi hari ini. Sampai ketemu di materi minggu depan, materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.